Selamat datang teman-teman ke video kedua dari pembahasan mengenai topik utama kita, yaitu School Achievement kelompok 6. Nah, perkenalkan nama saya Hendro Gunawan. Dan saya Jessica, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai Schools and Developmental Status. Iya, jadi pada Schools and Developmental Status, kurang lebih kita akan membahas secara gambaran besar apa sih pengaruh dari konteks sekolah terhadap proses perkembangan anak itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke tahapan pertama, yaitu adalah Early Childhood Education, atau yang biasa kita kenal dengan TK atau KBB. Pada TK atau pendidikan TK KBB, biasanya fondasi yang digunakan itu adalah Child Centered Kindergarten, di mana pada Child Centered Kindergarten ini, nurturing itu menjadi salah satu kunci aspek penting dalam perkembangan anak. Jadi nurturing ini maksudnya adalah bagaimana lingkungan itu dapat mendampingi perkembangan anak, baik perkembangan di aspek fisik, kognitif, dan juga sosio-emosional. Jadi memang peran orang tua, terutama orang tua sebagai pendamping utama itu pada anak TK dan KBB itu menjadi salah satu peran yang penting. Pada Child Center Kindergarten ini setidaknya ada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip bahwa anak punya pola perkembangannya masing-masing, yang artinya bahwa setiap individu memiliki jalan perkembangan yang berbeda-beda. Dan prinsip kedua itu adalah anak akan belajar lebih baik dengan pengalaman langsung, yang artinya bahwa si anak ini akan lebih paham ketika mereka berinteraksi dan juga ikut secara langsung, gitu ya. Berinteraksi secara aktif proses pembelajaran gitu. Misalnya kalau dari gambar ini bisa kita lihat bahwa si anak itu memang coba langsung menggambar, sehingga si anak ini akan lebih paham ketika ingin menggambar gitu. Dan prinsip terakhir itu adalah bermain menjadi media penting dalam perkembangan anak. Walaupun mungkin bermain terdengarnya tidak begitu pendidikan formal banget, tapi menurut bagian anak, bermain ini bisa menjadi salah satu media yang baik gitu ya, yang seru, tapi juga dapat mengedukasi si anak itu. Nah, setelah itu, dalam pendidikan TK dan KBB, biasanya ini ada pendekatan yang cukup terkenal. Namanya adalah pendekatan Montessori. Secara garis besar, dalam menjelaskan pendekatan Montessori, ini akan ada video yang memberikan ilustrasi mengenai pendekatan Montessori itu sendiri gitu. Jadi ini ceritanya ada orang tua yang punya anak namanya Emma, di mana orang tuanya masih bingung nih masukin Emma ke pendidikan yang mana. Emma itu sendiri senang banget dengan ilmu astronomi gitu, sehingga si Emma ini mau jadi astronot dan ingin pergi ke bulan. Nah, orang tuanya itu bingung mau masukin sekolah yang mana ya buat Emma gitu, dan menemukan ada salah satu pendekatan yang kayaknya cocok, yaitu adalah pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori ini kurang lebih membahas bagaimana si anak ini dapat mengkonstruksi secara mandiri pendidikan yang mereka peroleh gitu, sehingga di sini dibilangnya jadi seorang arsitektur gitu. Pendekatan Montessori ini biasanya memang berlakunya di usia sampai rentang usia tertentu aja. Tapi dalam pendekatan Montessori ini, karena si anak ini memang kayak istilahnya dibebaskan memilih untuk bisa belajar, maka memang peran pendamping sekitar si anak ini harus sebagai penyedia sumber daya, sehingga anak ini dapat berkembang dengan lebih baik sesuai dengan keputusan dan juga keinginan anak itu sendiri gitu. Kurang lebih itu. Makanya sebagai pendamping gitu ya, kita memang harus paham dengan kebutuhan anak itu, dan agar kita dapat menyediakan sumber daya yang cocok gitu. Kalau dalam konteks ini emang suka astronot, berarti dikasih ilmu-ilmu matematika gitu. Tapi memang dalam pendekatan Montessori ini ada kelemahannya gitu. Kelemahannya tuh salah satunya adalah bagaimana Montessori ini terlalu kaku, dan pendekatan ini tidak terlalu menekankan adanya perkembangan sosial emosional. Jadi cuma perkembangan kognitifnya aja gitu. Itu kurang lebih mengenai penjelasan secara gambaran besar gitu ya
pendekatan Montessori itu. Gitu deh, untuk videonya sendiri nanti akan saya lampirkan ya di Google Classroom. Jadi teman-teman kalau mau nonton ulang, seperti yang tadi udah dijelaskan ya di video, bahwa ada kritiknya juga nih dari para psikolog dan juga para pendidik. Karena pendekatan ini seringkali mengabaikan perkembangan sosio-emosional dan tidak menekankan imajinatif play, yang artinya adalah memang anak ini akan lebih terbatas gitu ya, sehingga memang kemampuan kreativitas anaknya juga nggak akan begitu berkembang. Sehingga para psikolog dan para pendidik merekomendasikan salah satu alternatif yaitu adalah pendidikan jenis DAP atau Developmentally Appropriate Practice. DAP ini kurang lebih gambaran besarnya membahas tentang bagaimana anak dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya, tapi di saat yang sama juga dapat mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa baca di Kusangro tuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas nih dalam konteks nyatanya gitu ya, pendidikan TK dan juga KBB di Indonesia itu seperti apa sih, terutama bagi mereka yang disadvantage atau yang memang memiliki keterbatasan, terutama dalam keterbatasan ekonomi gitu ya. Di US sendiri gitu ya, kalau misalnya kita bandingkan dari program US dan juga di Indonesia, kalau di US itu ada namanya Project Head Start, di mana ini merupakan project di mana di suatu keluarga yang memang sulit untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan finansialnya, mereka itu didanai untuk membiayai pendidikan si anak ini gitu. Dan sedangkan di Indonesia itu ada namanya program Indonesia Pintar, di mana ini kurang lebih sama dengan Project Head Start, di mana pemerintah akan membiayai pendidikan si anak ini. Tapi yang membedakan di US itu Project Head Start khususnya ke anak-anak TK ya, buat masih kecil, sedangkan yang di Indonesia program Indonesia Pintar itu bisa sampai ke kuliah. Jadi gitu. Kurang lebih itu merupakan penjelasan program-program yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu karena memang pendidikan itu menjadi suatu kebutuhan yang penting, terutama bagi anak-anak itu. Lalu kita akan bahas mengenai kontroversi apa aja yang muncul dalam pemilihan kurikulum yang cocok gitu bagi anak-anak. Dan biasanya kontroversi yang cukup terkenal gitu, yaitu membandingkan manakah yang lebih baik di antara child-centered constructivist dan juga academic direct instructions. Menurut buku Sandrock itu ya, yang lebih baik itu digunakan kedua-duanya. Karena anak itu akan berkembang menjadi anak yang kompeten jika pendidikan yang mereka terima itu baik menekankannya perkembangan kognitif dan juga perkembangan sosio-emosional. Jadi anak yang kompeten memang nggak pintar aja gitu, tapi anak yang dapat berinteraksi dengan baik dan juga dapat berinteraksi emosi dengan baik gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan SD. Pada pendidikan anak SD ini, anak itu biasanya akan merasakan sebuah proses transisi dari yang awalnya anak rumahan menjadi anak sekolahan. Ini mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman juga ya. Waktu dulu misalnya di TK KBB biasanya sering ya di rumah, seringnya main sama orang tua atau enggak main sama saudara. Tapi ketika kita sudah masuk ke sekolah SD, kita itu akan lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah gitu. Makanya di Sandrock dijelaskan bahwa biasanya anak itu akan merasa seperti proses transisi dari anak rumahan ke anak sekolahan. Dan karena dia itu juga berada pada tahap ini, maka anak itu juga akan mulai mengembangkan sense of self mereka gitu. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas lanjut mengenai educating adolescents, atau bagaimana cara kita dapat memberikan pendidikan kepada remaja-remaja itu. Untuk pertama kita akan bahas mengenai transisi dari SD ke SMP. Transisi dari SD ke SMP ini seringkali menjadi suatu pengalaman yang memang nggak positif gitu ya bagi anak ya, walaupun gambarnya kayak senang-senang gitu ya jadi masuk SMP, tapi menurut penelitian seringkali transisi dari SD ke SMP itu bisa menjadi suatu pengalaman yang stressful.
Kenapa? Karena itu sebetulnya ketika anak ini sudah masuk ke dalam tahapan SMP, dia itu sudah mengalami perubahan-perubahan yang mungkin cukup signifikan gitu ya bagi mereka. Di antaranya seperti perubahan body image itu karena anak SMP udah mulai pubertas, dan juga perkembangan kapasitas kognitif, peningkatan tanggung jawab, penurunan akan ketergantungan, dan lain-lainnya. Tuh, jadi ada juga tuh top dog phenomenon di mana si anak SD ini awalnya mah jadi anak yang paling tua ya di SD, tapi tiba-tiba dia jadi anak yang paling muda di SMP. Itu kurang lebih top dog phenomenon gitu. Jadi kenapa pada akhirnya stressful ya, karena memang anak ini masih mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan di hidup. Nah, terus selanjutnya dengan tadi ya ada banyak dilema yang muncul ketika proses transisi. Dengan demikian, sekolah yang efektif tuh buat anak SMP itu seperti apa sih? Nah, sekolah yang efektif buat anak-anak SMP itu, menurut Casas dan teman-temannya, itu harus dapat merefleksikan perbedaan individu yang luas dan perkembangan biologis serta psikologis anak-anak muda. Jadi walaupun ketika kita masuk ke SMP memang sudah mulai luas ya interaksi sosialnya, tapi tetap sekolah harus dapat merefleksikan perbedaan individu, serta menyadari bahwa setiap orang itu memiliki pola perkembangan masing-masing. Kalau dari Carnegie Foundation itu sendiri memiliki beberapa input agar sekolah menengah pertama terutama itu menjadi lebih efektif, yaitu membuat komunitas yang lebih kecil dan juga masih melibatkan orang tua di sekolah, agar pada akhirnya SMP ini tidak menjadi versi kedua SMA. Dalam artian bahwa SMP dan SMA ini adalah sebuah tahapan perkembangan yang berbeda, jadi kita nggak boleh samain. SMP itu mungkin belum siap gitu ya terhadap tuntutan-tuntutan yang ada ketika dia di SMA itu. Untuk selanjutnya ini akan dibahas lebih lanjut lagi oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Andrew sudah menjelaskan perkembangan pendidikan anak mulai dari TK, SD, sampai SMP. Nah, buat selanjutnya itu kita bakal ngebahas tentang high school atau yang lebih kita kenal sebagai SMA, yaitu sekolah menengah atas atau bisa juga SMK. Nah, berdasarkan Busan Talk, SMA disarankan untuk membuka banyak pilihan nih bagi murid-muridnya. Karena seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, murid SMA sedang berada pada tahap identity crisis, di mana mereka harus dapat memasuki tahap identity achievement. Salah satu kriteria individu yang sudah memperoleh identitasnya adalah identity exploration. Dengan demikian, SMA perlu untuk lebih membuka wawasan muridnya mengenai kegiatan-kegiatan yang relevan dengan dunia sekarang. Nah, salah satu metode yang paling sering dilakukan oleh SMA, dan aku rasa teman-teman juga udah pernah mengalaminya, itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin waktu SMA dulu itu kita masih ada yang malas-malasan nih ikut kegiatan ekstrakurikuler. Tapi sebenarnya kegiatan itu penting bagi perkembangan remaja SMA. Bukan hanya remaja sedang melakukan eksplorasi identitas, tapi juga banyak dampak positif yang bisa diberikan oleh ekstrakurikuler sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Donald dan teman-temannya, mereka yang aktif berpartisipasi di kegiatan ekstrakurikuler berhubungan dengan nilai ujian yang lebih tinggi, motivasi yang lebih tinggi, self-esteem yang lebih tinggi, dan banyak lagi. Jadi memang kegiatan ekstrakurikuler ini tidak bisa disepelekan. Di samping itu, tahu nggak sih, sebenarnya tidak hanya SMP saja. Masuk ke SMA juga bisa menjadi pengalaman yang stressful bagi anak-anak. Loh, kenapa sih jadi stressful? Nah, karena di SMA ini, anak akan berpartisipasi di lingkungan sosial yang lebih masif dibandingkan waktu SMP. Selain itu juga, anak SMA jauh lebih birokratif, grup peers-nya lebih kompleks, dan juga terjadi fenomena top dog yang sudah dijelaskan oleh Andrew sebelumnya, yaitu ketika di mana di SMP itu posisinya udah menjadi kelas 3, jadi senior, terus tiba-tiba pindah ke SMA itu jadi kelas 10 atau adik kelas. Nah, ketika di SMA, anak biasanya sudah lebih tidak terikat dengan orang tuanya maupun dengan gurunya. Biasanya mereka sudah didorong untuk bersikap independen dalam melaksanakan pendidikannya. Dengan demikian, memang perlu adanya peran dari pihak sekolah
untuk dapat menyaring dan mengarahkan anak muridnya ke arah yang lebih positif. Jika sekolah ternyata tidak mampu mengarahkan anak muridnya ke arah yang positif, maka akan banyak muncul masalah negatif. Salah satunya adalah dropout. Kalau di Indonesia sendiri, masalah dropout itu gimana sih? Nah, kalau berdasarkan data Kemendikbud tahun 2016-2017, rata-rata anak dropout di sekolah itu sebesar 0,84% dari total anak SMA di Indonesia, baik dari kelas 10, 11, maupun kelas 12. Kira-kiranya itu sekitar 36.000. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan total anak SMA di Indonesia itu cuma secuil ya. Tapi walaupun cuma secuil, sebenarnya ini bukan masalah yang bisa disepelekan karena pendidikan itu adalah hak setiap anak. Dari jumlah tadi, kira-kira alasan mereka drop out itu kenapa ya? Kalau berdasarkan dari okezone.com, anak-anak tersebut drop out karena beberapa alasan, diantaranya seperti keterbatasan ekonomi, masalah geografis, lembaga pendidikan yang kurang merata, dan ketidakyakinan keluarga. Ketidakyakinan keluarga di sini itu seperti orang tua tidak yakin bahwa pendidikan itu bisa membuat anaknya dapat kerja. Lalu, masalah seperti ini apakah pemerintah udah melakukan sesuatu? Nah, salah satu upaya pemerintah, terutama untuk masalah keterbatasan ekonomi dan ketidakyakinan keluarga, yaitu pemerintah sudah merilis program wajib belajar 12 tahun yang telah diperbarui pada tahun 2015 dan diikuti oleh program Indonesia Pintar untuk membuka peluang besar bagi anak-anak yang ingin berpendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan di masa perkuliahan dan pendidikan orang dewasa. Nah, ini adalah perbandingan pendapatan antara lulusan SMA atau SMK dan pendapatan lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional yang dipublikasikan oleh BPS pada Desember 2019, rata-rata pendapatan lulusan SMK adalah sekitar 2,75 juta dan rata-rata pendapatan lulusan SMA adalah 2,73 juta. Berdasarkan hasil survei ini juga, rata-rata pendapatan lulusan perguruan tinggi adalah 4,59 juta. Hal ini membuktikan bahwa mempunyai gelar sarjana itu merupakan salah satu aset yang kuat. Dalam buku Santok juga dikatakan bahwa individu yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi memiliki hidup yang lebih lama 2 tahun dibandingkan dengan rekan mereka yang merupakan lulusan SMA. Nah, sama seperti transisi dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA, transisi dari SMA ke jenjang perkuliahan juga sebenarnya merupakan pengalaman yang cukup stressful. Dan dengan fenomena top dog yang bisa dikatakan berulang lagi, seperti dari dia dari senior di SMA menjadi maba di kuliah. Bagi kebanyakan siswa, transisi ke perguruan tinggi ini melibatkan beberapa hal, seperti bergerak ke struktur sekolah yang lebih besar, interaksi dengan teman sebayanya lebih luas, dan teman sebayanya itu memiliki berbagai macam latar belakang. Dan juga siswa makin meningkatkan fokus mereka pada pencapaian dan penilaian. Pada masa transisi ini juga ada melibatkan beberapa ciri positif pada anak, seperti anak merasa lebih bertambah dewasa, memiliki lebih banyak pelajaran yang dapat dipilih, memiliki lebih banyak waktu dengan teman sebayanya, memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengeksplor berbagai macam lifestyle dan value, menikmati kemandirian, dan juga merasa tertantang secara intelektual dengan tugas akademik yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, studi baru-baru ini menunjukkan bahwa mahasiswa saat ini mengalami lebih banyak stres dan depresi dibandingkan dengan mahasiswa pada dekade sebelumnya. Kekhawatiran sering dirasakan oleh mahasiswa karena ada tekanan untuk berhasil di perguruan tinggi, ada tekanan untuk mendapat pekerjaan yang bagus, dan tekanan untuk membuat banyak uang. Nah, kok banyak sekali sih yang berhubungan dengan depresi, dengan stres di mahasiswa? Apa nggak ada yang happy-happynya gitu? Nah, ada satu studi yang dilakukan oleh Diener dan Seligman di tahun 2002 yang dilakukan pada 222 mahasiswa tingkat akhir.
Studi ini membandingkan 10% mahasiswa teratas yang happy dengan mahasiswa biasa yang unhappy. Ditemukan bahwa mahasiswa yang happy ini adalah mahasiswa yang suka bersosialisasi, lebih ekstrovert, dan memiliki hubungan romantik dan sosial yang lebih kuat dibandingkan mahasiswa yang unhappy. Nah, selanjutnya ini adalah adult education atau pendidikan orang dewasa. Adult education sendiri itu merujuk pada semua bentuk sekolah dan pendidikan di mana orang dewasa dapat berpartisipasi. Adult education ini meliputi pelatihan literasi, pengembangan komunitas, program kredit di universitas, on-the-job training, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih profesional. Apa sih yang membuat orang dewasa pengen belajar lagi? Nah, beberapa orang dewasa ini mengambil kursus pendidikan karena mereka memang memiliki waktu luang dan mereka itu menikmati belajar. Mereka ingin menjaga pikiran mereka tetap aktif. Namun tentu saja kembali ke kelas itu membuat stres beberapa orang dewasa. Namun mereka sadar bahwa sebenarnya mereka tuh memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan rekan-rekan mereka yang masih muda. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Video selanjutnya akan menjelaskan mengenai educating children with disabilities and socio-economic status and ethnicity in schools. Terima kasih semuanya.